AISG kemarin ditutup anjlok hampir 2% ke level 6.723, padahal pagi harinya sempat dibuka menguat. Yang membuat penurunan ini berbeda dari koreksi biasa adalah sumbernya, bukan dari dalam negeri, melainkan dari keputusan Lembaga Indeks Global (MSCI) yang mendepak 19 saham Indonesia sekaligus dari dua kategori indeksnya. 6 saham dikeluarkan dari Global Standard Index, termasuk nama-nama besar seperti Adaro Andalan Multi Resources dan Barito Renewables Energy, sementara 13 saham lainnya turun kasta ke small cap. Tekanan ini bukan sekedar efek psikologis. Ketika sebuah saham keluar dari MSCI standar, dana-dana global yang wajib mengikuti komposisi indeks tersebut secara otomatis harus melepas kepemilikannya. Outflow berkonsentrasi diperkirakan mencapai 15 triliun rupiah dengan DSSA dan BERN sebagai yang paling terdampak. Dana asing yang keluar hanya dalam sehari setelah pengumuman tercatat 1,1 triliun rupiah, dan angka itu belum termasuk outflow struktural dari fund-fund yang menjalankan rebalancing dalam beberapa hari ke depan. OJK menyebut ini sebagai konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas pasar modal, merujuk pada pembekuan transaksi beberapa emiten besar yang membuat MSCI menilai akses pasar Indonesia di bawah standar. Artinya, masalahnya bukan pada kinerja perusahaan, melainkan pada struktur pasar yang mempengaruhi cara investor asing bisa masuk dan keluar. Itu yang membuat koreksi kemarin lebih dalam dari sekedar reaksi harga. Ini adalah sinyal ulang terhadap persepsi resiko sistemik pasar modal Indonesia. Yang belum terjawab adalah seberapa cepat outflow ini berhenti, dan apakah tekanan yang sama sedang mendorong tekanan di tempat lain. Tekanan yang dipicu oleh keluarnya dana asing dari pasar saham bertemu dengan guncangan yang sudah lebih dulu berjalan di pasar valuta asing. Rupiah sempat menyentuh 17.529 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah, sebelum akhirnya menutup sesi di 17.476. Rebound akhir hari itu didorong oleh intervensi Bank Indonesia di pasar spot dan DNDF, serta masuknya kembali modal asing ke pasar obligasi. Namun angka 17.476 masih jauh di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok 16.500, dan posisi itu menciptakan tekanan berlapis. Bank Indonesia sudah mulai didesak untuk menaikkan suku bunga acuan, sebuah langkah yang secara teori bisa menarik kembali modal asing, tetapi pada saat bersamaan akan mempermahal kredit di dalam negeri dan memperlambat pemulihan konsumsi. Tekanan kedua datang dari sektor energi. Menteri Bahlil secara terbuka mengkaji dampak pelemahan rupiah terhadap harga BBM bersubsidi. Setiap kenaikan kurs Rp1 terhadap dolar menambah beban impor minyak mentah yang dibayar dalam dolar, sementara harga BBM bersubsidi di dalam negeri masih dipatok. Gap itu harus ditanggung anggaran atau diteruskan ke konsumen. Menke Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dari 1998, dan pemerintah sedang menyiapkan bond stabilization fund untuk menjaga pasar obligasi. Tapi pernyataan itu sendiri menunjukkan bahwa stabilitas tidak datang otomatis. Ia membutuhkan intervensi aktif. Pertanyaannya bukan lagi apakah rupiah bisa pulih, melainkan berapa harga yang harus dibayar untuk pemulihannya, dan siapa yang menanggung biaya itu. Di tengah kepanikan dua pasar sekaligus, saham dan valuta, satu transaksi menarik perhatian berbeda. Haji Isam, pengusaha batubara asal Kalimantan, menggelontorkan 936 miliar untuk membeli 21% saham Abadi Multifinance atau PACK dalam satu hari. Dalam sehari, kepemilikannya langsung menghasilkan keuntungan kertas 1,19 triliun rupiah. Pembelian ini terjadi persis di minggu yang sama ketika Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil sepakat menunda kenaikan royalti dan bea keluar tambang. Keputusan yang secara langsung meringankan beban biaya produksi emiten di sektor nikel dan pertambangan. Penundaan itu semula direncanakan efektif Juni 2026. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, margin emiten tambang mendapat napas lebih panjang. Pembelian besar Haji Isam bisa dibaca sebagai taruhan bahwa penundaan royalti ini membuka jendela akumulasi sebelum pasar lebih luas menyadarinya. Tapi ada kondisi yang menentukan apakah taruhan itu tepat. Jika rupiah kembali stabil dan outflow dari MSCI rebalancing selesai dalam 2 hingga 3 hari ke depan, maka tekanan jual di sektor tambang kemungkinan sudah habis, dan posisi akumulasi seperti yang dilakukan Haji Isam akan tampak antisipatif. Sebaliknya, jika rupiah kembali menembus 17.500 dan BI memutuskan menaikkan suku bunga dalam pertemuan bulan ini, biaya pendanaan perusahaan tambang akan naik dan keuntungan dari penundaan royalti sebagian terkompensasi. Benchmark yang bisa dicek besok adalah dua hal. Apakah IHSG mampu bertahan di atas level 6.700, dan apakah outflow asing mulai mereda atau justru berlanjut. Jika keduanya memburuk bersamaan, maka sinyal dari transaksi Haji Isam bukan tanda dasar telah terbentuk, melainkan tanda bahwa bahkan pelaku terbesar pun bisa salah timing. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.